Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Praktikum Farmakokinetik, Profesor Dr. Aprilita Rinayanti, EFF, MBiomed, Apoteker. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami selama praktikum tentang analisis parasetamol dalam sampel darah atau plasma. Kelompok 5 terdiri dari saya Resonaria. Saya Dea Safitri Arini. Hai semua, saya Anggi Nuraini. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Salsabila. Halo, saya Merina Vina Rizky Rianda Putri. Masuk ke landasan teori. Analisis kadar parasetamol dalam darah dapat dilakukan dengan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang maksimum sekitar 243 sampai 249 nanometer tanpa warna tambahan. Sampel yang digunakan bisa berupa serum atau plasma EDTA dengan perlakuan khusus untuk menghilangkan protein pengganggu. Kurva baku dibuat dalam pelarut murni atau matriks darah bebas parasetamol untuk mengatasi efek matriks. Parasetamol adalah analgesik non-opioid yang efektif dan aman jika digunakan sesuai dosis, namun overdosis dapat menyebabkan kerusakan hati. Obat ini cepat diserap secara oral, mencapai konsentrasi puncak dalam 30-120 menit, dan didistribusikan ke seluruh tubuh dengan ikatan protein plasma 10-25%. Waktu paruhnya 1,25-3 jam dan dieliminasi melalui urin dalam bentuk metabolit. Dalam studi farmakokinetik, analisis kadar parasetamol penting untuk memantau efektivitas dan keamanan terapi dengan memperhatikan proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Selanjutnya masuk ke alat dan bahan. Yang pertama ada timbangan analitik, labu ukur, kaca arloji, tisu, serbet, mikropipet, hot plate, gelas ukur, botol semprot, gelas beker, batang pengaduk, corong, vial, kuvet, dan spektrofotometri UV-Vis. Selanjutnya, untuk bahan ada parasetamol, aquades, dan etanol. Masuk ke dalam skema kerja. Yang pertama, pengambilan sampel menggunakan vakutainer ungu. Yang pertama-tama, subjek diharapkan belum konsumsi dan tidak ada riwayat konsumsi parasetamol selama 48 jam. Selanjutnya, diambil darah, lalu masukkan ke dalam vakutainer ungu yang berisi antikoagulan EDTA. Selanjutnya disimpan ke dalam kulkas dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Selanjutnya disentrifus 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm untuk memperoleh plasma. Ditambahkan etanol atau aseton nitril dengan perbandingan 1:10. Selanjutnya di vortex selama 30 detik lalu disentrifus kembali selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Selanjutnya diambil spernatan jernih dan ukur absorbansi di panjang gelombang 243 sampai 245 nanometer. Selanjutnya dihitung konsentrasi parasetamol berdasarkan kurva kalibrasi. Selanjutnya masuk ke penentuan panjang gelombang maksimum parasetamol. Pertama disiapkan larutan stok parasetamol 100 mikrogram per mili dalam etanol atau aquades. Lalu buat larutan kerja dengan konsentrasi 5 dan 10 mikrogram per mili. Selanjutnya diukur absorbansi pada panjang gelombang 243 sampai 245 nanometer dan tentukan lambda max. Selanjutnya digunakan aquades sebagai blanko dan didapatkan lambda max sebesar 242,5 nanometer. Selanjutnya ada pembuatan kurva baku parasetamol dalam pelarut. Disiapkan larutan stok parasetamol 100 mikrogram per mili dalam etanol atau aquades. Buat larutan kerja dengan konsentrasi 5, 7, 9, 11, 13, dan 15 mikrogram per mili. Diukur absorbansi pada panjang gelombang 242,5 nanometer. Gunakan aquades sebagai blanko. Selanjutnya dibuat grafik antara konsentrasi dan absorbansi. Selanjutnya masuk ke dalam cara kerja presipitasi protein dengan ditambahkan etanol dan aseton nitril dengan perbandingan 2:1 pada serum atau plasma berisi parasetamol, lalu di vortex selama 30 detik dan disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm, lalu diambil supernatan jernihnya ukur absorbansi 243 hingga 245 nanometer, lalu digunakan serum atau plasma bebas parasetamol untuk blanko dan dibuat kurva kalibrasinya.
Selanjutnya untuk cara kerja penetapan kadar, yaitu dengan ditambahkan asetonitril dan plasma dengan perbandingan 1:10 pada serum atau plasma berisi paracetamol, divortex selama 30 detik lalu disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm, diambil supernatan jernihnya lalu diukur absorbansi 243 hingga 245 nanometer, dan digunakan serum atau plasma bebas paracetamol untuk belangko lalu dibuat kurva kalibrasinya. Berikut adalah timeline untuk pengambilan darahnya di waktu dan nama probandusnya. Selanjutnya masuk ke dalam panjang gelombang maksimum paracetamol. Dibuat dengan dua konsentrasi yaitu 5 dan 10. Untuk 5 didapatkan absorbansi 0,2835 dengan panjang gelombang 242,5 nanometer, dan untuk konsentrasi 10 itu absorbansinya 0,5610 dengan panjang gelombang 242,5 nanometer. Di sini ada kurva kalibrasi di mana konsentrasi versus ABS rata-rata yaitu didapatkan persamaan dia sama dengan 0,0515x ditambah 0,0281. Di sini ada perhitungan konsentrasi sebenarnya untuk kurva baku Aquades. Salah satu contohnya itu pada 5 mikrogram per mili, di mana ABS rata-ratanya itu dimasukkan ke dalam persamaan dan didapatkan yaitu 4,9728 mikrogram per mili. Di sini ada tabel pembuatan kurva baku asetonitril. Di sini ada kurva baku recovery, di mana konsentrasi vs ABS real yaitu didapatkan persamaan Y sama dengan 0,0244x ditambah 0,0292. Pada perhitungan ABS real, kurva baku asetonitril, yaitu salah satu contohnya pada 5 mikrogram per mili, di mana ABS real sama dengan ABS 3 dikurang ABS blanko sama dengan 3,6272 dikurang 3,4730 sama dengan 0,1542. Di sini ada perhitungan konsentrasi sebenarnya dan persentase recovery, di mana salah satu contohnya yaitu pada 5 mikrogram per mili didapatkan hasil 2,4485 mikrogram per mili, dan persentase recovery-nya didapatkan yaitu 48,9700%. Untuk mendapatkan nilai persen recovery pada konsentrasi 9, 11, 13, dan 15 mikrogram per mililiter dapat dilakukan dengan cara yang sama pada konsentrasi 5 dan 7 mikrogram per mililiter, yaitu dengan memasukkan nilai absorbansi real ke dalam persamaan kurva kalibrasi, yaitu Y sama dengan 0,0515x ditambah 0,0281, sehingga menghasilkan X atau konsentrasi sebenarnya. Maka persen recovery dapat dicari dengan konsentrasi sebenarnya dibagi dengan kadar yang akan diukur dikali 100%. Lalu di sini ada tabel penetapan kadar paracetamol dalam plasma, yaitu terdiri dari waktu ABS1, ABS2, ABS3, serta ABS4 dan ABS real. ABS real itu didapatkan dengan kita memilih salah satu ABS dan dikurang dengan ABS blanko. Setelah itu, dari ABS real itu kita dapat mencari konsentrasi sebenarnya dimasukkan ke dalam persamaan recovery. Lalu dari konsentrasi sebenarnya itu kita learnkan. Untuk waktunya sendiri dimulai dari waktu 0 hingga 120 menit. Nah, di slide ini kita dapat tahu cara menghitung ABS real, di mana contohnya pada waktu ke-90 ABS realnya sendiri yaitu 3,8636 dikurang 3,8140, maka ABS real untuk waktu 90 menit yaitu 0,0496. Dari nilai ABS real yang tadi sudah dijelaskan dapat menghitung konsentrasi sebenarnya. Dari nilai konsentrasi sebenarnya itu kita learn-kan. Dari learn-nya sendiri kita plotkan antara waktu dengan learn, sehingga dapat persamaan kurva kalibrasi pada penetapan kadarnya itu Y sama dengan minus 0,0012x ditambah 0,0825. Perhitungan konsentrasi sebenarnya pada penetapan kadar paracetamol dalam plasma pada waktu 0 menit sampai 120 menit, di mana pada waktu 0 menit digunakan persamaan kurva baku asetonitril, yakni Y sama dengan 0,0244x ditambah 0,0292. Disubstitusi nilai Y yang telah diketahui, sehingga didapatkan nilai X atau konsentrasi sebenarnya pada waktu ke 0 menit adalah 0,2131
mikrogram per mililiter. Selanjutnya, CP versus ln CP0, di mana ada data waktu dan CP. Pada data CP, diubah bentuk menjadi ln, sehingga diplotin antara waktu versus dengan ln CP. Sehingga didapatkan persamaan Y sama dengan 0,0012X ditambah 0,0825, sehingga didapat nilai R sama dengan 1, nilai B atau slope sama dengan 0,0012, dan nilai A sama dengan 0,0825. Selanjutnya, perhitungan CP dan ln CP. Pada menit ke-0, digunakan rumus ln CP sama dengan min K dikali T ditambah dengan ln CP0, di mana disubstitusikan nilai yang telah diketahui sehingga didapatkan ln CP pada waktu ke-0 menit sama dengan 0,0825 dan diubah ke bentuk anti-ln, yakni 1,0859 mikrogram. Begitu juga perhitungannya pada waktu ke-15 menit, ke-30 menit, dan ke-45 menit. Selanjutnya, perhitungan nilai CP dan ln CP pada menit ke-60, menit ke-75, menit ke-90, menit ke-105, dan menit ke-120. Selanjutnya, perhitungan farmakokinetik darah. Yang pertama, dicari nilai kecepatan absorpsi. Ka sama dengan slope, sehingga Ka sama dengan 0,0012 menit pangkat min 1. Selanjutnya, dicari tes setengah absorpsi, di mana di sini ada kesalahan penulisan, yakni tes setengah absorpsi sama dengan 0,693 per Ka. Sehingga disubstitusi nilai yang telah diketahui, didapatkan nilai tes setengah absorpsi sama dengan 577,5 menit pangkat min 1. Selanjutnya dicari volume distribusi, di mana rumus Vd sama dengan dosis per CP0. Disubstitusi nilai yang telah diketahui, yakni dosis sama dengan 500 mg per anti-ln dari A, sehingga didapatkan nilai Vd sama dengan 460,4052 ml. Selanjutnya, dicari clearance, di mana rumus clearance sama dengan Vd dikali Ka. Didapatkan clearance sama dengan 0,5525 ml per menit. Selanjutnya pembahasan. Dalam praktikum ini, pengambilan sampel darah dilakukan dalam interval waktu 0 menit hingga 120 menit. Pasca parastamol diberikan untuk memantau dinamika kadar obat dalam plasma. Hasil menunjukkan bahwa konsentrasi tertinggi terjadi pada menit ke-30 yang sesuai dengan teori absorpsi cepat secara oral. Pada kurva baku Aquades memberikan hasil linear dengan koefisien determinasi tinggi dan persamaan regresi yang didapatkan Y sama dengan 0,0515X ditambah 0,0281, menandakan bahwa perubahan konsentrasi berbanding lurus terhadap absorbansi. Kurva ini digunakan sebagai dasar perhitungan konsentrasi nyata dalam sampel plasma. Pada kurva baku acetonitril, didapatkan persamaan regresi linear sama dengan Y sama dengan 0,0244X ditambah 0,0292. Namun, persen recovery yang didapatkan itu sangat rendah, sekitar 40-50%. Selanjutnya, pada penetapan kadar parastamol dilakukan dengan metode spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 242,5 nanometer, sesuai literatur yang menyebutkan rentang panjang gelombang parastamol, yakni 243 sampai 249 nanometer. Penggunaan metode ini dianggap sederhana, cepat, dan cukup sensitif untuk mendeteksi parastamol dalam matriks plasma darah setelah dilakukan presipitasi protein. Namun, metode ini sangat dipengaruhi oleh intervensi protein plasma. Oleh karena itu, digunakan pelarut etanol atau acetonitril untuk memisahkan protein melalui presipitasi, diikuti dengan sentrifugasi dan supernatant jernih kemudian dianalisis. Kurva kalibrasi di Aquades menunjukkan hasil yang valid untuk estimasi konsentrasi, tetapi kurva dengan acetonitril menunjukkan recovery yang rendah. Selanjutnya kesimpulan, dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa parastamol diserap dengan cepat dan mencapai kadar tertinggi dalam darah sekitar 30 menit setelah dikonsumsi. Metode spektrofotometri yang digunakan cukup efektif untuk mengukur kadar obat dalam plasma, meskipun masih ada kekurangan seperti hasil recovery yang rendah dan belum dilakukan validasi metode secara menyeluruh.
di mana perlu perbaikan pada tahap preparasi sampel agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan dapat diandalkan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.